Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya berkesempatan lagi untuk membahas mengenai soal-soal teknis ya. Ini soal masuk ke tryout kedua kita. Jadi beberapa dari teman-teman soalnya, beberapa juga dari saya. Saya sekarang akan membahas soal kompetensi teknisnya dulu. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Dan bagi kalian yang ingin bergabung dengan grup belajar, linknya ada di deskripsi video ini ya. Juga kalian berkesempatan untuk mengerjakan tryout pertama dan kedua kita ya. Setelah klik submit atau kirim, kalian langsung akan mengetahui KJ dan juga skor kalian ya, dapat berapa seperti itu. Sekarang kita langsung saja membahas soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama ini dari teman-teman ya. Saya bacakan dalam pembelajaran IPA, seorang guru meminta siswa melakukan sebuah percobaan tentang proses fotosintesis. Dari percobaan tersebut, siswa bisa menemukan hasil dari proses fotosintesis. Bisa disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut mengacu pada teori apa? Nah, dari kelima opsi yang tersedia, ini KJ-nya dari teman-teman itu E ya. Nah, mengapa E? Jadi menurut saya di sini keywordnya adalah yang ini ya. Jadi siswa itu menemukan sendiri hasil dari proses fotosintesis ya, berdasarkan hasil kerja siswa sendiri. Kalau konstruktivisme ini kan keywordnya adalah membangun sendiri pengetahuannya ya siswa ya, atau menemukan sendiri seperti itu. Kalau kognitivisme ini biasanya berkaitan dengan pemecahan masalah ya, masalah yang kompleks seperti itu biasanya. Kalau yang behavioristik ini biasanya berkaitan dengan perubahan tingkah laku, sedangkan kalau sibernetik ini berkaitan dengan internet atau TI ya biasanya ya. Misalnya dalam masa pandemi seperti ini, siswa itu belajar dari rumah ya, daring seperti itu, memanfaatkan teknologi, mencari informasi, browsing di internet mengenai semua mata pelajaran dan lain sebagainya, itu masuk ke sibernetik. Kalau humanistik ini biasanya kalau di soal itu keywordnya adalah memanusiakan manusia ya, ada kata seperti itu. Jadi kalau di sini ini berdasarkan keyword siswa itu menemukan hasil dari proses fotosintesis, itu masuk ke konstruktivisme ya. Kita lanjut soal nomor 2. Pak Anton menyelenggarakan sebuah penilaian akhir semester 2 pada mata pelajaran PPKN untuk menentukan apakah siswa kelas 8 SMPN 2 Blitar layak untuk naik ke kelas 3 atau tidak. Tindakan ini merujuk pada jenis penilaian yang dikenal dengan istilah apa. Nah, kemarin kan ada 3 ya, kita udah bahas sebelumnya. Jadi ada assessment for learning, assessment as learning, dan juga assessment of learning ya. Jadi kalau ditinjau dari kapan sih dilakukannya, kalau for dan as itu dilakukan saat pembelajaran sedang berlangsung ya. Jadi itu masuk formatif. Contohnya itu kalau yang for learning itu biasanya kuis-kuis biasa, kalau di dalam kelas juga ada presentasi, ada tugas-tugas biasa, misalnya tugas individu maupun kelompok, itu masuk ke formatif ya. Jadi sifatnya itu tidak final ya. Nilainya itu belum final, jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki ya, seperti itu. Sedangkan di sini keywordnya di sini ada pada ini ya, menentukan apakah siswa kelas 8 itu layak tidak naik ke kelas 3 seperti itu. Maksudnya kelas 9 mungkin di sini ya. Jadi kalau sudah menentukan seperti itu sudah bukan formatif lagi, sudah masuk sumatif ya. Kalau sumatif kemarin kan masuk ke of learning ya. Jadi jawabannya di sini adalah of learning. Jadi sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Fungsinya adalah untuk menentukan pencapaian belajar siswa ya, seperti itu. Kalau di sini ini menentukan layak tidaknya kelas 8 itu naik ke kelas 9 ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya disebut dengan apa? Nah, ini sama ya sebenarnya dengan soal nomor 2 tadi, maksudnya ke situ. Cuma di sini istilahnya berbeda ya. Jadi tidak pakai assessment for, assessment as, assessment of ya, sudah langsung seperti itu, ada penilaian formatif, sumatif seperti itu. Jadi kalau di sini keywordnya adalah
Mengetahui sejauh mana peserta didik telah berpindah dari satu unit ke unit berikutnya ya. Itu biasanya kalau seperti itu dilakukan di akhir ya. Jadi masuk sumatif. Mengapa dilakukan di akhir? Karena di sini kan untuk berpindah ke unit berikutnya. Jadi unit yang pertama itu sudah selesai seharusnya ya. Jadi untuk menentukannya itu kita melakukan penilaian sumatif. Contohnya kalau penilaian sumatif itu seperti UN, UAS, UKK tadi contoh di soal nomor 2 ya. Jadi untuk kenaikan kelas, ujian semester, dan lain sebagainya lah. Intinya tujuannya itu adalah untuk menentukan capaian belajar siswa ya, hasil siswa seperti itu. Jadi tidak untuk memperbaiki lagi, hasilnya sudah final, sudah untuk menentukan seperti itu. Kalau formatif ya saya sudah jelaskan sebelumnya, contohnya seperti presentasi, kuis, tugas-tugas biasa dan lain sebagainya. Kalau diagnostik di sini biasanya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa ya, agar nanti diambil solusi ya untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan tersebut ya, mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi ada proses diagnosa di situ ya. Kalau yang D itu penilaian autentik. Penilaian autentik ini ada 3, kita udah bahas sebelumnya ya di video sebelumnya. Jadi saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Jadi kalau seperti ini kalian bisa nyambung gitu ya. Jadi mungkin ada soal yang berkaitan dengan video sebelumnya. Jadi kalian sudah langsung bisa kalau kalian itu sudah menonton videonya seperti itu. Bagi yang belum menonton silakan ditonton dahulu, dicari ya mengenai penilaian autentik. Di situ ada gambarnya jelas di situ. Jadi ada 3, kalau penilaian autentik itu ada kognitif ya atau pengetahuan, ada juga afektif atau sikap, dan juga psikomotorik ya atau keterampilan. Jadi juga lengkap dengan bagannya di situ dengan skemanya. Jadi kalian bisa tonton di video sebelumnya. Kalau yang E itu penilaian kognitif. Jadi penilaian kognitif ini adalah bagian dari penilaian autentik ya. Jadi masuk ke pengetahuan seperti itu. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, saya bacakan. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah, permasalahan nyata dalam kehidupan atau kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual kecuali. Nah, tipsnya adalah jika kalian tidak mengerti masing-masing dari ini ya, relating, experiencing, applying, communicating, transferring, ini kalian bisa melihat artinya ya, harus mengetahui artinya lah paling tidak, jangan penjelasan secara rincinya. Jadi kalau relating ini artinya, kalau dalam bahasa Inggris relating ini kan memang berkaitan ya atau berhubungan. Nah paling tidak ini cocok seperti itu jika ini dijadikan pengertian atau penjelasan dari kata itu. Kita lihat yang B itu adalah experiencing ya. Jadi ini experiencing kan berkaitan dengan pengalaman ya. Jadi masih cocok lah ya kalau ditekankan kepada penggalian, exploration, penemuan, dan penciptaan ya. Jadi di situ bisa juga sekaligus pengalaman ya yang dialami seperti itu. Ada penemuan juga di situ dan juga penciptaan. Jadi masih nyambung lah ya. Kalau applying di situ kan memang apply ini artinya adalah menerapkan. Nah, di situ pengertiannya ya menerapkan ilmu seperti itu. Kalau yang D communicating ini kan mengomunikasikan, jadi masih cocok. Nah, kalau kita lihat yang E transferring ini kan agak sedikit membingungkan lah ya. Transferring ini kan artinya adalah transfer atau memindahkan lah ya, bisa memindahkan apalah misalnya dari unit satu ke unit berikutnya, atau juga memindahkan atau mentransfer ilmu dari guru, dari pendidik ke peserta didik seperti itu. Sedangkan di sini kok memahami ya, jadi tidak sesuai keywordnya di sini. Jadi yang kemungkinan salah itu adalah yang E ya, karena yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ya, atau kecuali di sini. Jadi jangan diabaikan kecuali di sini. Kalian itu kalau tidak mengerti ya pengertian secara rincinya, kalian itu bisa kalau kecuali seperti ini bisa mencari mana sih yang sekiranya mencurigakan ya, atau tidak sesuai dengan pengertiannya seperti itu. Di sini kan udah jelas kalau transferring itu bukan memahami ya seharusnya ya. Kita lanjut saja ke soal nomor 5.
Nah, di sini kan panjang sekali ya. Tips dari saya, kalau ketemu soal yang panjang seperti ini, kalian baca dahulu pertanyaan intinya apa sih, seperti itu. Biasanya itu terletak di kalimat terakhir. Nah, di sini kan pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian penunjang diperoleh dari, nah itu kan sebenarnya intinya pertanyaannya. Sedangkan itu kita masih diajak kemana-mana ya. Di situ sangat panjang sekali soalnya seperti itu. Jadi ini bisa memakan waktu. Jika kalian sudah bisa menangkap apa sih yang ditanyakan di soal itu melalui kalimat terakhir, silakan dibaca dahulu kalimat terakhir. Baru kalian jika masih membutuhkan penjelasan di soal di atasnya, silakan dibaca dahulu dari awal seperti itu. Jadi di sini sebenarnya ditanyakan hanya penilaian penunjang ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya pertanyaannya. Jika kita membaca keseluruhan, kemungkinan kita akan kehabisan waktu ya. Sedangkan kalau soal P3K itu kan banyak sekali. Jadi ini untuk meminimalisir waktu lah ya. Jadi contoh penilaian penunjang itu kemarin kita udah bahas juga. Itu kan contohnya adalah penilaian antar teman ya. Di sini ada bagannya seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah penilaian sikap untuk SD ya. Jadi dibagi dua. Sebenarnya sama di SD, SMP, SMA, dan juga SMA. Jadi penilaian sikap itu ada dua, utama dan penunjang. Cuma bedanya di sini loh. Jadi kalau SD itu, ini contohnya yang SD ya, penilaian sikap yang utama dan pertama itu dilakukan guru kelas. Lalu juga dilakukan oleh guru agama dan PJOK. Nah, karena gurunya beda ya dengan guru kelas biasanya. Kalau di SMP, SMA, dan SMK itu berbeda. Penilaian sikap yang utama itu dilakukan oleh guru mapel. Lalu urutan selanjutnya adalah baru guru kelas. Dan juga ada guru BK ya biasanya seperti itu. Kalau penilaian penunjangnya sama di SD, di SMP, di SMA maupun SMK itu sama ya. Ada dua, penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, di sini kan yang ditanyakan tadi penilaian penunjang ya, karena tidak ada penilaian diri, maka kita pilih penilaian ini antar teman ya, karena itu dua-duanya masuk ke penilaian penunjang. Kita lanjut soal nomor 6. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah, nah di sini sebenarnya ini kan kita membaca dari kalimat ini aja sudah mengerti ya, ini yang mau ditanyakan apa sih seperti itu. Jadi itulah tips dari saya tadi, seharusnya tidak membaca dari awal sampai akhir ya, jadi baca dahulu di kalimat terakhirnya, jadi kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang mau ditanyakan ya, jadi tidak perlu dibawa ke sana kemari dahulu. Jadi di sini yang sudah jelas sekali ya, yang bukan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik itu adalah tugas portofolio. Mengapa? Karena kan saya juga udah jelaskan sebelumnya ya, ini masuk ke psikomotor ya kemarin ya. Jadi penilaian portofolio itu adalah kumpulan karya-karya siswa yang sudah dibandel jadi satu, yang sudah diberi masukan oleh guru ya, masukan positif biasanya seperti itu. Nah, mengapa yang lain ini termasuk ya? Karena ini yang ditanyakan kan yang bukan. Jadi yang bukan itu adalah tugas portofolio, berarti yang B, C, D, E ini masuk dong. Nah iya, karena usaha yang dapat dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar siswa itu dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, bisa juga wawancara, terus antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas, buku rapor, kunjungan ke rumah ya, mungkin sesekali bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui secara pastilah apa sih, mungkin ada faktor keluarga juga, kita bisa bertanya ke orang tua seperti itu ya. Jadi bisa diketahui lah penyebab kesulitan belajarnya itu apa, sehingga solusinya juga bisa dicapai dengan tepat dan dengan cepat ya, seperti itu. Juga kadang membutuhkan tes psikologi, intelijensi, bakat, dan kepribadian seperti itu. Jadi yang empat-empatnya itu masuk ya, kecuali tugas portofolio. Nah ini ada skemanya ini untuk penilaian keterampilan. Jadi saya ingin menunjukkan loh, ini portofolio ini masuk ke penilaian keterampilan ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa seperti itu. Jadi itu hanya kumpulan karya-karya siswa.
Soal nomor 7, berikut data komponen dalam pembelajaran. 1. Identitas sekolah, 2. KD, 3. Materi, 4. Metode, 5. Teori pembelajaran, 6. Indikator pencapaian kompetensi. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang tepat adalah, nah di sini sebenarnya menyebutkan komponen-komponen dalam RPP ya, seperti itu. Cuma di sini ada yang bukan merupakan komponen dari RPP. Nah, itu yang mana yang sekiranya yang bukan? Yang bukan itu adalah yang teori ya, yang nomor 5. Jadi kalau di RPP itu kan tidak ada ya teori pembelajaran seperti itu. Jadi yang ada angka 5-nya itu kita coret ya. Jadi menyisakan yang B. Jadi yang B itu betul. Jadi kan komponen dalam RPP itu ada identitas ya, identitas sekolah, identitas mapel, juga ada KD ya. Juga ada materi, metode, media ya, biasanya juga ada indikator dan juga tujuan pembelajaran, seperti itu. Nah, yang tidak termasuk itu adalah teori pembelajaran. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini karena panjang ya, kita coba ya, kita baca dari kalimat akhirnya untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ingin ditanyakan, seperti itu. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya. Nah, kita udah bahas ini sebelumnya ya. Kalau kalian belum nonton, videonya itu judulnya adalah mengenai prinsip pengembangan silabus ya. Kita bahas sebelumnya ini kompetensi teknis ya mengenai prinsip pengembangan silabus. Jadi yang ditanyakan adalah prinsip ilmiah. Kemarin itu apa sih keywordnya? Keywordnya prinsip ilmiah ini kan berkaitan dengan ilmu ya. Kita cari mana sih yang ada kata ilmu. Nah ini dia yang D ya. Jadi yang D itu merupakan prinsip ilmiah atau pengertian dari prinsip ilmiah. Jadi kalian kalau sudah tahu kata kuncinya apa, insya Allah kalian bisa langsung menentukan mana sih pengertian dari prinsip ilmiah ini. Nah kita lihat ya. Jadi ini kemarin kan prinsip pengembangan silabus yang udah kita bahas itu kan akronimnya atau singkatannya adalah IRESIKOMABELU ya. Di sini kurang menyeluruh ya. Di sini terpotong sepertinya. Jadi di bawah fleksibel itu masih ada menyeluruh. Jadi IRESIKOMABELU ya. Jadi kalau ilmiah itu yang dicetak kuning ini adalah keywordnya ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Begitu juga relevan, keywordnya adalah sesuai atau ada keterkaitan. Juga sistematis, keywordnya adalah silabus saling berhubungan ya, sistematis ya. Jadi seperti itulah kita udah bahas sebelumnya. Jadi ada keyword lah dari masing-masing prinsip itu sehingga bisa memudahkan kalian menentukan yang ini masuk ke prinsip apa sih, yang ini pengertiannya masuk ke prinsip mana sih, seperti itu. Kita lanjut saja ya. Soal nomor 9, dalam merancang silabus alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap KD, hal yang perlu diperhatikan adalah hal yang tidak perlu ya di sini ya. Jadi jangan diabaikan, hati-hati, fokus ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah yang tidak perlu. Nah, sebagai informasi ya, kalau untuk menentukan silabus menentukan alokasi waktu ya, mohon maaf. Kalau menentukan alokasi waktu itu kan kita lihat KD ya. Karena itu adalah tujuannya itu agar KD itu agar semua KD itu dapat tersampaikan kepada siswa, seperti itu. Jadi pasti ada kaitannya dengan KD, kedalaman materi, keluasan materi, tingkat kesulitan dan lain sebagainya, dan juga berkaitan dengan waktu. Mana sih yang tidak berkaitan dengan itu? Kita cari yang itu ya, yang tidak berkaitan, karena yang diminta adalah hal yang tidak perlu diperhatikan. Jadi yang A ini berkaitan kan, masih mengenai waktu ya. Yang B juga. Nah, yang C kira-kira? Kalau yang D ini ada KD ya, memang berkaitan ya. Tingkat kerumitan dan keluasan materi saya sudah sampaikan juga berkaitan. Jadi yang tidak itu adalah metode. Jadi penentuan alokasi waktu itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan metode pembelajaran ya, tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi yang tidak perlu itu adalah yang C. Soal nomor 10, program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester. Berikut yang bukan komponen program semester yang tepat adalah yang bukan ya.
Jadi hati-hati, sekali lagi, yang bukan, yang tidak termasuk, atau ada kata kecuali itu hati-hati ya, fokus ya. Siapa tahu kalian sebenarnya sudah tahu jawabannya, karena kalian mengabaikan kata-kata itu kalian jadi salah ya. Jadi yang tidak termasuk komponen prosem atau promes ya, program semester itu adalah penilaian. Mengapa? Penilaian itu kemarin masuk ke ini komponen silabus kan ya. Kemarin itu kalau tidak salah akronimnya adalah identitas KKM Pempenas ya, kita lihat aja mungkin di sini ada. Nah, ini dia komponen silabus yang dicetak kuning itu akronimnya adalah identitas KKM Pempenas. Jadi identitas itu masih ada dua, identitas mapel dan sekolah. Lalu KKM itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga materi. Pempenas itu pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran, penitu penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi penilaian seharusnya ada di silabus seharusnya ya, sedangkan yang ditanyakan di soal tadi promise ya. Jadi ada juga akronimnya di sini adalah IMATESA ya. Jadi komponen promise itu identitas, materi, tema, dan subtema ya. Juga biasanya ada itu minggu-minggu ya. Jadi kotak-kotak seperti itu yang ada minggu-minggu ya, kolom-kolom minggu seperti itu. Jadi di sini saya tidak memberikan contoh promesnya, namun kurang lebihnya seperti itulah ya. Kalau di SD itu kan biasanya ada identitas ya, habis itu ada tema dan subtema ya biasanya, lalu ada minggu-minggu di dalam kotak-kotak itu. Kadang juga ada materi, makanya kita singkat menjadi IMATESA ya. Jadi IMATESA itu adalah identitas, materi, tema, subtema ya. Ini kalau di SD seperti itu. Terima kasih, semoga membantu ya. Semoga kalian bisa ingat, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe juga channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.